Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-maf'ul mutlaq, tentang maf'ul mutlaq. Baik, kita akan melihat definisi dari maf'ul mutlaq supaya kita dapat memahami dengan baik dari contoh-contoh yang nanti insyaallah akan kita sampaikan. Kita melihat definisi dari maf'ul mutlaq ini. Baik, ya, maf'ul mutlaq adalah isim yang berasal dari lafadz fi'il. Ya, ini kuncinya. Kita perhatikan, maf'ul mutlaq adalah isim yang berasal dari lafadz fi'il, ya, yang berfungsi untuk penguat makna, penjelas bilangan atau penjelas sifat. Jadi, maf'ul mutlaq ini dia dapat memiliki 3 fungsi, ya. Yang pertama, mungkin dia mempunyai fungsi untuk penguat makna, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia juga mempunyai fungsi sebagai penjelas bilangan, atau mungkin bisa jadi dia mempunyai fungsi sebagai penjelas sifat. Nah, ini adalah fungsi dari maf'ul mutlaq, ya. Adapun yang tidak boleh kita lupakan sebagaimana kita sampaikan di awal, bahwasanya maf'ul mutlaq dia itu dibentuk dari lafadz fi'ilnya, ya. Kalau di suatu kalimat ada, ya, susunan, ya, kata, ya, atau susunan huruf, ya, susunan huruf yang membentuk suatu kata, lebih khusus adalah fi'il, ya, kata kerja. Kita menemukan di sana isim, ya, isim setelahnya yang dibentuk dari huruf-huruf penyusun fi'il tadi. Ya, maka ada kemungkinan bahwasanya kata tersebut dia adalah maf'ul mutlaq, ya. Bagaimana contohnya? Kita lihat coba contohnya. Kita lihat, kita sebutkan di sini contoh yang sederhana. Misalnya kita buat contoh hafidtu ad-darsa hifdhan, ya, yang artinya aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal. Nah, kita perhatikan di sini ada fi'il yang terdiri dari susunan huruf-huruf apa itu? Ha, kemudian fa, kemudian dha, ya. Kita lihat di sini ada susunan fi'il, ya, ha, ya, fa dan dha, ya. Nah, membentuk hafidtu, ya, membentuk hafidtu. Maka apa? Maka di sana kita temukan kata setelahnya, ya, kita temukan kata setelahnya yaitu hifdhan, ya, kita temukan kata setelahnya yaitu hifdhan. Nah, dia juga dibentuk dari huruf-huruf ha, fa dan dha, ya. Maka di sini hifdhan dia adalah sebagai maf'ul mutlaq, sebagai maf'ul mutlaq dari apa? Kalimat tersebut yang fi'ilnya adalah hafidtu, ya. Hafidtu ad-darsa hifdhan, ya. Aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal. Ya, kalau dalam contoh ini dia berfungsi sebagai apa? Sebagai penguat makna, ya. Dia sebagai penguat makna dari kata kerja hafidtu, ya. Hafidtu ad-darsa hifdhan. Aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal, ya. Ini dikuatkan maknanya, bukan hanya sekedar hafal saja, akan tetapi memang betul-betul, ya, hafal benar, ya, memang betul-betul hafal benar, ya. Jadi kita kuatkan dengan menggunakan maf'ul mutlaq, yaitu kata yang dibentuk dari lafadz fi'ilnya, ya, dari lafadz fi'ilnya, ya, hafidtu, ya, menjadi hifdhan, ya, dibentuk dari lafadz fi'ilnya. Baik, kemudian contoh yang lain misalnya darabtuhu darban, aku telah, ya, memukulnya dengan sebenar-benar memukul. Jadi
betul-betul memukul. Kalau dalam bahasa Jawa itu tidak etok-etokan ya, betul-betul memukul ya. Darabtuhu darban ya, aku telah memukulnya dengan sebenar-benar memukul. Nah, kita juga melihat di sini bahwasanya ada kata kerja atau fiil asalnya adalah daraba ya, memukul ya, daraba. Ya, ini fiil. Kemudian kita menemukan isim setelahnya yang dia dibentuk dari lafaz fiilnya dari daraba tadi, yaitu darban. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, sama-sama ada huruf dad ya, sama-sama ada huruf dad, ra dan apa? Ba ya. Karena memang isim ini dia dibentuk dari lafaz fiilnya daraba menjadi darban. Maka kita katakan dia adalah sebagai maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Darabtuhu darban ya, aku telah memukulnya dengan sebenar-benar memukul ya. Darban dia adalah sebagai maf'ul mutlak. Baik? Ya. Kita memasuki contoh yang lain supaya dapat lebih jelas ya tentang ya pengertian dari maf'ul mutlak ini. Kita lihat contoh berikutnya, misalnya hafidtu ad-darsa hafdhatan ya. Hafidtu ad-darsa hafdhatan. Nah, aku telah menghafal pelajaran itu dengan sekali hafal. Jadi, ya, cukup mendengar atau cukup membaca pelajaran langsung hafal ya. Dia betul-betul ya langsung menghafal pelajaran tersebut. Di sini sama ada isim ya. Kita tahu ya ciri-ciri isim di antaranya kan apa? Dia ditanwin nah, di sini ya. Hafdhatan dia ditanwin, dia isim ya. Dia isim. Kita lihat dia itu dibentuk dari lafaz fiilnya ya, sama dibentuk dari lafaz fiilnya yaitu apa? Ya, hafidtu ya, hafidho ya. Maka isim yang dibentuk dari lafaz fiilnya tadi hafdhatan dia adalah merupakan maf'ul ya mutlak ya. Hafdhatan dia adalah sekali lagi ya merupakan maf'ul mutlak. Akan tetapi dia mempunyai fungsi yang berbeda ya. Hafdhatan dia fungsinya adalah sebagai apa? Penjelas bilangan ya, dengan sekali hafal ya. Ya, sekali hafal maksudnya ini untuk menjelaskan bilangan ya, sekali saja ya. Baik, namun yang menjadi titik persamaan sama-sama dia adalah maf'ul mutlak karena apa? Dibentuk dari lafaz fiilnya ya. Kita ambilkan contoh lagi ya, kita ambilkan contoh ya. Kalimatnya masih sama dengan contoh yang di atas, hanya saja kita ingin mengubah fungsinya ya. Misalnya kita ya berikan contoh darabtuhu darbatan ya, darabtuhu darbatan, aku telah memukulnya dengan sekali pukul. Nah, di sini darbatan dia adalah sebagai maf'ul mutlak ya, karena dibentuk dari lafaz fiilnya daraba ya, darabtuhu darbatan. Nah, ini juga menjelaskan tentang bilangan ya, menjelaskan tentang bilangan. Kemudian kita ambilkan contoh yang lain ya. Hafidtu ad-darsa hifdzan jayyidan ya, hafidtu ad-darsa hifdzan jayyidan. Aku telah menghafal pelajaran itu dengan hafalan yang baik. Nah, di sini sama-sama di sini hifdzan dia adalah sebagai maf'ul mutlak, akan tetapi dia adalah fungsinya sebagai penjelas sifat. Ya, bagaimana hafalannya ya? Hafalannya ya baik, ditambah dengan kata setelahnya untuk menjelaskan sifat dari hafalan tersebut ya. Aku telah menghafal pelajaran itu dengan hafalan yang baik. Contoh yang lain misalnya ya, asal kalimatnya sama ya, kita masih menggunakan ya kata hafidhah dan kata
doroba, ya, menghafal dan memukul, ya, supaya kita nanti bisa membedakan dengan jeli, ya, bagaimana tentang perbedaan dari fungsi-fungsi, ya, maf'ul mutlak tersebut. Maka kita ambilkan, ya, contoh kalimat yang asalnya adalah sama, ya. Kalau dalam contoh ini adalah, ya, fi'il hafizah kemudian fi'il daraba. Baik, kemudian kalau dari fi'il daraba kita sebutkan contoh di sini, darabtuhu darban syadidan. Ya, aku telah memukulnya dengan pukulan yang keras. Di sini juga menjelaskan tentang sifat. Sifat dari apa? Sifat dari pukulan tadi. Darban dia adalah sebagai maf'ul mutlak, ya. Darban dia adalah sebagai maf'ul mutlak. Darabtuhu darban syadidan, dia ditambah dengan sifat, ya, dia ditambah dengan, ya, sifat, ya, untuk menjelaskan, ya, tentang bagaimana pukulan tersebut. Kalau pukulan di sini, dalam contoh ini pukulan yang keras, ya, sifat, ya. Baik, itu adalah contoh-contoh dari maf'ul mutlak. Minimalnya kita dalam contoh-contoh ini kita memahami, ya, mana yang kita katakan sebagai maf'ul mutlak. Ya, kalau maf'ul mutlak dia itu isim yang dia dibentuk dari lafaz fi'ilnya. Kalau kita menemukan susunan kalimat yang ada, ya, fi'ilnya, ya, kemudian kok kita menemukan sebuah isim dia itu dibentuk dari lafaz fi'ilnya, maka apa? Maka dicurigai, ya, dicurigai dia itu adalah sebagai maf'ul mutlak. Hanya saja fungsi-fungsinya, ya, mungkin berbeda-beda. Nah, nanti kita akan melihat, ya, masing-masing fungsi ini, ya, dalam ketentuan tentang maf'ul mutlak.